Halo Dividen Hunter, bertemu lagi dengan saya Vita. Di video kali ini saya ingin membagikan satu saham bank yang mulai manggung. Dengan inflasi yang tinggi, tentunya kita ingin mendapatkan perlindungan finansial sehingga investasi kita masih akan bisa tetap mengalahkan inflasi. Salah satu kendaraan finansial untuk mencapai ini adalah dengan memanfaatkan dividen. Ada satu saham bank dengan dividen besar, di mana kami menjadi tertarik karena momentumnya sedang tinggi. Umumnya, saham bank tidak memberikan dividen yang menarik, tapi yang ini beda. Dengan dividen 7%, PBV 1 kali, per 5 kali, dan laba yang naik 33%, serta membagikan dividen secara rutin, maka saham ini akan sangat menarik untuk dikoleksi bagi yang menginginkan passive income. Langsung saja, berikut adalah nama banknya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dengan kode saham BJBR. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya bersifat edukasi dan bukan merupakan rekomendasi menjual ataupun membeli saham. Anda bisa saja rugi maupun untung bila berinvestasi di saham. Selalu analisa kembali sebelum Anda memutuskan untuk bertransaksi. Karena laporan keuangan triwulan 2 sudah terbit, berikut akan kita bedah satu persatu. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh. Yang pertama, aset. Aset bank meningkat dari tahun sebelumnya dari 158 triliun menjadi 172 triliun. Ini berarti ada peningkatan sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Bila melihat historis dari sejak 2016, maka bank telah sukses untuk terus meningkatkan asetnya sampai dengan sekarang. Bahkan di masa pandemi pun, bank masih mampu meningkatkan aset. Sebuah pencapaian yang cukup fantastis. Kas bank berkurang dari 3,7 triliun menjadi 2,6 triliun atau terjadi penurunan sebanyak 29%. Namun bila dilihat dari historis, kas ini masih terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan nasabah. Sampai dengan semester 1 2022 ini diberitakan bank telah mencatat hampir 500.000 nasabah baru pengguna kartu ATM. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas naik dari 137 triliun menjadi 151 triliun atau terjadi peningkatan sebanyak 9%. Dengan kenaikan liabilitas yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun merupakan indikator yang positif karena bank tidak kesulitan untuk mencari nasabah baru yang menyimpan dananya di bank. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan bunga dan syariah naik dari 6,4 triliun menjadi 6,5 triliun, naik tipis dari tahun sebelumnya. Bila melihat historis pendapatan, maka pendapatan mulai cenderung melandai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, laba bersih. Pendapatan yang cenderung melandai tidak dibarengi dengan laba yang juga turun. Malah sebaliknya, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk adalah sebesar 1,2 triliun, naik 33% dari tahun sebelumnya yang hanya 921 miliar. Dari tahun ke tahun pun, bila mengacu pada data historis mulai dari tahun 2016, maka laba bersih bank justru terus mengalami peningkatan. Yang kelima, ekuitas. Ekuitas bank meningkat dari 13 triliun menjadi 13,5 triliun,
terjadi peningkatan sebesar 4%. Bila dibandingkan dengan ROE dan tahun-tahun sebelumnya, maka ekuitas bank pada kuartal 2 ini lebih tinggi dari 2020. Kami proyeksikan ROE sampai akhir tahun ini juga akan menembus kinerjanya di tahun 2021. Bank membukukan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun bila melihat historisnya, dari tahun ke tahun justru mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi sejak 2019. Ini merupakan tanda yang cukup bagus karena kita bisa berasumsi bahwa dividen yield yang akan diterima akan semakin besar dari tahun ke tahun di masa yang akan datang. Yang keenam, rasio finansial. Kita bisa melihat rasio EPS yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu sejak 2019, mulai dari 158 hingga di angka 234 di tahun 2022. Pertumbuhan EPS ini sendiri juga cenderung dapat dipertahankan. Ini merupakan sinyal yang oke bagi para dividen hunter yang menginginkan pertumbuhan kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun. Financial leverage juga mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa bank dapat mengoptimalkan dana nasabah untuk mencetak laba yang konsisten. Yang ketujuh, valuasi. Dengan PBV 1 kali dan PER 5 kali dan melihat historis PBV yang cenderung di situ-situ saja dan dengan pembagian dividen yang cukup besar, maka kami asumsikan harga wajar ada di 2.500 dengan PBV 1,89. Yang kedelapan, momentum. Momentum yang tinggi serta kecenderungan technical uptrend menyebabkan kami menjadi tertarik dengan saham ini, ditambah dengan rasio 52-week high yang rendah mendukung momentum yang semakin kencang. Setelah menganalisa saham bank ini mulai dari 2016, kami dapat menarik kesimpulan. 1. Aset bank terus mengalami kenaikan, membuat saham menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang. 2. Liabilitas yang terus bertumbuh menandakan bank sehat secara finansial karena tidak kesulitan mendapatkan nasabah. 3. Pendapatan cenderung naik tapi melandai di tahun terakhir. Namun dengan laba yang justru makin naik, membuat saham ini menjadi menarik karena kita bisa berasumsi bank bisa mempertahankan kinerjanya ke depan. 4. Ekuitas yang terus bertumbuh serta saldo laba yang terus dipupuk oleh bank dapat meyakinkan investor bahwa saham ini tak akan kesulitan membagikan dividen. Kita bisa asumsikan bahwa bank akan terus membagikan dividen secara rutin. 5. Valuasi masih tergolong cukup murah dan konsisten tumbuh di atas 10%. Saham ini menarik untuk dikoleksi dalam jangka waktu panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Disclaimer on ya, video ini hanya bersifat edukasi dan bukan rekomendasi jual beli saham. Jangan lupa untuk selalu menganalisa kembali sebelum bertransaksi saham. Klik like and subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham momentum berikutnya. Bye!